Hai umat Rasulullah, hai pengikut Nabi Muhammad yang berharap syafaatnya, ingat-ingatlah 3 kisah ini. Rasulullah memaafkan penduduk Taif, Rasulullah memaafkan Yahudi buta, Rasulullah memaafkan Abu Sofyan. Inilah sabar. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu biasa, apa istimewanya? Tapi membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan itu perintah Quran. Idfa billati hiya ahsan. Orang caci maki antum, kenapa memaafkan itu berat Ustadz? Ya karena pahalanya besar, rewardnya luar biasa. Saya dulu masih ngisi-ngisi kelas ya, masih keliling-keliling zaman-zaman klik dulu. Klik itu kan saya yang buat, namanya Kiat Lepas dari Kemiskinan, follow up dari seminar Mustahil Miskin. Lalu karena udah tidak sempat lagi, saya wakafkanlah itu, klik itu ke Bang En dan Kak Mira. Klik itu saya yang buat modulnya, kurikulumnya, sama-sama Bang En, Kak Mira. Tapi perjalanan waktu saya udah tidak cukup waktunya, rasanya keliling-keliling udah tidak mampu lagi. Udah saya bilang, bro, Kak Mira lanjutkan, ganti. Makanya K-nya tuh kemiskinannya diganti jadi Kiat Lepas dari Kesulitan sekarang. Karena banyak yang tidak mau ikut gara-gara aku tidak miskin kata dia, tapi sulit. Nah yaudahlah, akhirnya ganti jadi Kiat Lepas dari Kesulitan. Isinya curhat semua tuh. Dan saya kok udah di kelas, karena orangnya itu kan tidak bisa lari kan, dikunci pintu kan. Mau lari kemana gitu lah. Oh di kelas garang saya. Tulis, saya bilang, catat. Siapa-siapa yang punya salah sama antum, tulis sekarang. Saya bilang, saya tunggu. Dan bilang sama Allah, maafkan sekarang, sambil dicoret. Saya tunggu, saya tengok betul-betul. Tidak akan saya lanjutkan materi. Saya bilang, maafkan sekarang. Saya bilang, ini yang membuat kau sulit. Ini yang bikin hidupmu sangshot. Apa sangshot Ustaz? Oh iya lupa, saya lagi Jakarta. Artis-artis tuh, teman-teman awal-awal tuh, ya, saya kinca betul di kelas tuh, selesai kan. Tak ada ampun. Maafkan, saya bilang, maafkan. 2 alasan kenapa kita memaafkan. 1, kita memaafkan karena Allah Maha Pengampun. Yang kedua, kan Allah tuh mengampuni kalau kita manusia memaafkan. 2, kita meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bilang maafkan, saya tunggu. Saya tunggu tuh, ada yang berlinang air mata sambil nyoret tuh, bergegar dia. Ini orang yang pernah zolimi saya Ustaz. Ini orang yang pernah mempermalukan keluarga saya Ustaz. Saya bilang maafkan karena Allah. Dicoret. Begitu selesai, hening tuh ruangan seminar tuh. Senyap semua. Tetesan air mata jatuh masing-masing. Basah. Di kertas itu tuh netes air matanya gitu. Dah, saya bilang, sekarang apa yang dirasakan? Satu-satu testimoni. Kok dada saya rasanya lapang Ustaz ya? Saya bilang kita nih beda sama Rasulullah. Kalau Nabi Muhammad itu alam nashrah, dibaca tadi kan? Alam nashrah laka sadrak. Sudah kami lapangkan dadamu. Alam nashrah laka sadrak. Nabi Muhammad dilapangkan dadanya sama Allah. Kita bukan Nabi Muhammad, maka ngikut Musa. Rabbish rahli sadri.
wa yassir li amri. Maka tadi saya bilang, ya Allah, saya sudah memaafkan si fulan. Saya memaafkannya karena Engkau ya Allah. Dah, close. Langsung ringan. Mau maafkan karena apa lagi? Saya memaafkan ya Allah karena saya ini orang baik. Enggak. Saya maafkan karena saya benar. Enggak. Saya memaafkan karena Engkau ya Allah. Kau Maha Pengampun, masa hamba tidak memaafkan? Sesederhana itu aja. Saya bilang kemarin kan, satu hari sebelum hari Ahad kemarin, tanggal 22. 23 ya rahmukallah. Tanggal 23 kemarin. 23 2 hari yang lalu itu saya distribusi hamba Allah istimewa, pada cium tangan, peluk, doakan. Tapi tahu, saya bilang di hari itu ada orang caci maki saya di WA. Bes, jangan cuma pandai ngomong aja ceramah gitu. Saya pilih apa? Saya bilang, iya saya salah, maafkan saya ini. Kok saya mau serang? Pakai pas tretan habis. Dah, maafkan karena Allah. Yang kedua, maafkan karena meniru Rasulullah. Dah, close, langsung rilis. Maka saya bilang jamu jati, jaga mulut, jaga hati. Terakhir, izinnya guru balik awal hari ini. Ada video dari Tuan Guru bagus, dikirim ke saya. Waktu kami di Batu Tilam, tak ada sinyal waktu itu. Video ini video lama. Nanti saya share insya Allah di Instagram. Nanti kita akan posting. Baru saya memahami. Ada waktu 2 menit. Ternyata baru saya memahami, kalau kita merasa bersalah, itu hati kita amat sangat halus untuk meresapi kata-kata orang. Setiap kata-kata itu menyentuh hati kita. Itu psikologis orang merasa bersalah. Setiap orang merasa bersalah, maka hatinya akan amat sangat halus dan sangat lembut. Maka jangan heran kalau ada orang yang baru tobat, hijrah, itu mudah sekali menangis. Kenapa? Hatinya mudah tersentuh. Dan saya merasakan itu hari ini. Makanya ketika Habib Anis tadi baca ayat tabat yada abi lahab, jangan aku yang Abu Lahab itu. Tarmihim bihijaratin min sijil, mereka dilempari batu-batu dari api neraka. Jangan aku yang dimaksud. Halus sekali. Merasakan psikologis orang bersalah. Ketika Ustaz Lukman mengatakan, apa gunanya panjang jam kalau kita nggak punya waktu? Apa gunanya punya sepatu kalau nggak bisa dipakai? Apa gunanya punya jaket kalau nggak bisa menutupi diri kita? Ketiga-tiga itu tinggal di mobil tadi malam. Jam tinggal, sendal tinggal, jaket. Dalam hati, kok mengena sekali. Psikologis itu. Apalagi Ustaz Salim berulang kali mengatakan afala taqilun. Walaupun saya menghadap ke sana, seolah-olah ke telinga saya kata-katanya. Seakan-akan dia mengatakan, apa kamu gak punya otak ngajak kami kemari? Kemana akal kamu? Halus sekali. Apalagi Habib Ja'far mengatakan seorang perempuan yang hamil 8 bulan. Jadi artinya kami ini kan orang yang lemah, seperti perempuan yang hamil 8 bulan. Kami ini orang kota loh Soman, bukan seperti kamu Ustaz Utan. Makanya kamu nggak diterima Singapura. Kami ini perjalanan kami ini ke Amsterdam. Apa kamu nggak tahu kami ini Ustaz internasional? Jadi rupanya kalau kita merasa bersalah itu, hati kita tuh jadi halus, lembut, dan pikiran kita tuh jadi kemana-mana. Overthinking jadinya. Oh begitu ternyata rasanya orang-orang yang bersalah itu.
di buku Mustahil Miskin itu ada saya tulis, merasa berdosa, merasa bersalah itu jauh lebih baik ketimbang merasa benar. Karena ketika kita merasa bersalah, kita akan mudah muhasabah, introspeksi. Dan anehnya, solusi itu datang tuh tanpa kita tahu gimana caranya, pikirkan. Saya juga tidak terpikir, cemana utang saya lunas, cemana masalah saya selesai, cemana nama baik saya digontor, dibalikkan Allah. Tuh tak terpikir, mana ada. Orang fitnahnya sampai ke pondok kok. Lukman tuh bohongkan kiai, Lukman tuh begini, Lukman tuh di Malaysia begini. Dan saya tahu orang yang fitnah itu, kenal gitu loh. Jadi saya diam ya. Sampai akhirnya Allah takdirkan saya dikembalikan Allah lagi ke Gontor. Mungkin antum karena bukan orang Gontor ya, jadi tidak tahu. Kalau anak Gontor tahu bagaimana bergengsinya tanda kutip mengisi pembekalan siswa kelas 6. Ayo, mana anak Gontor? Ada enggak anak Gontor? Enggak usah Aider ya. Itu ngisi pembekalan kelas 6 tuh kalau bagi anak Gontor gimana? Prestis banget. Kenapa? Karena yang ngisi tuh Hidayat Nur Wahid, Din Samsudin, Hasyim Muzadi, alumni-alumni yang dianggap berhasil di luar tuh diminta ngisi di pembekalan siswa akhir kelas 6. Nah, Lukmanul Hakim yang antum tengok ini, itu 2012, 2010 tuh difitnah habis-habisan. Diceritakan aib-aibnya di Gontor. Dan saya diam. Nah, maka waktu itu saya pilih ya Rabbana zolamna anfusana adalah bandingkan dosa-dosaku masa lalu, dosa-dosa ngelalaikan sholat, dosaku ini. Ya udahlah saya bilang. Dan saya banyak ketemu sama orang abang kakak, bukan cuma saya gitu, yang masalahnya itu diselesaikan Allah tuh justru karena muhasabah, karena introspeksi. Ustaz, nanti kita selesaikan Ustaz, saya udah punya solusi Ustaz, caranya tuh nanti saya ginikan. Enggak selesai. Saat dia bilang Rabbana zolamna anfusana, Nabi Adam kan begitu, tertunduk, terdiam. Nabi Yunus juga gitu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus tuh bisa loh nyalahkan umat itu. Umat aku bengal ya Allah, tak mau dengar. Lain yang suruh, lain yang dikerjakannya. Tak apa-apa yang dikerjakan umatku. Baper Nabi Yunus, ditinggalkan umatnya, marah Allah. Masuk perut ikan. Maka kalau antum berharap materi baru di SMK ini, antum salah duduk, antum cari pengajian lain. Di SMK ini tidak ada materi baru, itulah dia. Gimana mengulang-ulang episode ikhlas, gimana mengulang-ulang episode ridho, gimana mengulang-ulang episode sabar, gimana mengupgrade keikhlasan, mengupgrade ridho kepada Allah, mengupgrade sabar ketika ada kebaikan kita justru dibalas dengan keburukan oleh orang lain, dan kita tetap memilih untuk membalas dengan kebaikan.